Menurut pengalaman Ko Freddy dan Kang Arya, merek transmisi apa yang tergolong badak dari merek Aisin dan Bosch? Atau berapa merek transmisi yang sudah dikenal? Kebetulan saya pakai MPV Motuba. Nah, kalau dikerucutkan ada 3 Motuba legendaris PKK, Panther Kuda Kijang. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya spare part Sirion yang dari Daihatsu bisa lebih susah dari mobil Honda? Posisi saya di Jayapura. Jayapura. Jaya. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 87. Kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy di segmen Obsesi kali ini. Nah, seperti biasa untuk segmen Obsesi kita selalu ada 2 pemenang guys yang kita ambil dari video sebelumnya. Nah, untuk episode 87 kali ini gue akan membacakan 2 orang pemenang yang kita ambil dari Obsesi episode 74. Nah, untuk 2 orang pemenang yang beruntung ini boleh langsung hubungin admin untuk konfirmasi akun tersebut. Nah, nanti bisa langsung verifikasi ke admin kita juga. Hadiahnya apa? Hadiahnya berbentuk merchandise, ada baju sama mug. Nah, gue langsung akan bacakan 2 orang pemenangnya. Yang pertama ada dari Endra Mando 2531 #obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya, saya ada rencana mau ganti crankshaft puli ke bahan aluminium. Berat lebih ringan daripada puli yang bawaan mobil supaya akselerasi mobil lebih ringan. Apakah ada efek positif ke transmisi atau tidak ada pengaruh sama sekali atau bahkan jadi efek negatif? Sukses selalu dalam transmisi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terakhir ada dari @randy_ibeng 5648 #obsesi. Mau tanya Ko Fred dan Ko Arya, untuk Climatic lebih baik pakai cooler dari radiator apa langsung bypass menggunakan cooler ATF aftermarket. Nah, berikut ya guys, 2 orang pemenang dari video Obsesi 74. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan Obsesi yang pertama. @imam malfariki 5044 #obsesi. Ko Freddy dan Ko Arya, maaf izin bertanya, ada apa aja permasalahan pada Matic Fortuner VNT dan Matic Yaris Bapau yang pernah bermasalah kok? Terima kasih. TNT kita pernah bongkar, tapi jarang. Waktu itu masalahnya Jeduk ada ya? Jeduk, selip, atau ini masuk gigi 1 berat. iya itu. Berat, metiknya berat. Habis itu kalau bakpao, dari Bogor. Tapi dia lele. Tapi masih yang gearboxnya sama dengan bakpao. Oh, yang mobil X lelang. 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 Nah itu dia nggak bisa masuk gigi 4. Jadi case-nya stuck di 3 aja. Benar. Nah itu iya kan. Itu tapi Yaris lele. Cuma mesinnya sama, Matic sama kayak bakpao. Masih belum berubah ya. Mesin 1NZ, Maticnya masih U340, masih sama persis kayak Iya, bakpao. iya. Nah itu, kalau bakpao kita pernah nggak ya? Kayaknya selain itu memang jarang sih mobil itu kasus sih. Bakpao kita, tunggu, Vios turun mesin ya berapa kali ya? Hmm. Bakpao, apalagi ya case-nya bakpao ya? Jarang ya, cuman itu ya? Iya. Jarang ya? Tapi biasanya selip sih. Waktu itu dia selip, nggak bisa masuk gigi 4. Oke? Next ya. Yuk. Dari @faris 5665. Z-nya. Faris. Obsesi. Mohon pencerahannya Ko Freddy dan Kang Arya. Wih, Sunda banget gue. Mobil saya Expander CVT usia baru 3 tahun. KM baru 6 ribuan. Gile. Kebetulan ambil second bulan lalu. Wih. Ketika tuas di posisi D atau R, AC mati, ada bunyi gemerincing di mesin. Begitu pula pada posisi P atau N, AC dan AC hidup. Apalagi kalau di posisi D atau R, AC hidup. Itu bunyi sudah jelas ada. Tapi ketika posisi P atau N, AC mati, itu bunyi hilang samsek. Sudah dibawa ke bengkel resmi, katanya itu normal. Padahal jelas nggak normal. Karena saya dengar Expander manapun gak ada bunyi kayak gitu. Saya bingung bunyi itu asal dari mana. Ketika buka kap mesin itu pun malah bunyinya sulit dikenali karena ketutup suara lain. Mampus anjir, berat banget ini masalah. Justru kedengaran itu dari dalam kabin. Oh iya kok, kalau dibawa jalan dan digas itu ritme bunyinya juga makin cepet seakan ikut RPM mesin. Mohon pencerahannya, Domo Transmisi. Oke bro, ini kalau AC sembuh, ini kayaknya AC ini. ini kalau sembuh, jangan lupa ya kirim kopi ke kita ya. Oh iya benar. Kemungkinan, coba cek di tensionernya. Tensioner, oke? AC mati bunyi di D sama R, oke? Terus kalau misalnya AC hidup, DR bunyi. Tapi kalau AC mati, PN dia nggak bunyi. Iya. Coba cek di tensioner. Soalnya belum lama ini mobil gue sendiri Bunyinya kayak tensionernya iya. Oh yang tiap pagi. Iya. Oke. Jadi bukan cuma pagi, jadi Tiap nyala AC banget. pertama lah. Iya, AC pertama AC nyala. pertama. Bunyi. Begitu kita buka jendela, makin jelas gitu. Iya benar. Itu tensioner, coba cek tensioner dulu. Kalau di luar dari tensioner, mending jangan kutak-atik apa dulu. Soalnya kilometer masih terlalu rendah sih. Hitungannya kalau 6.000 sampai kena tensioner aneh sih sebenarnya. Iya, cuma kalau ngomong kita kompresor AC
atau magnet ya lebih aneh lagi. Iya sih. Soalnya kilometer baru 6.000. Iya. Harusnya nanti lah kalau masalah AC tuh. Coba cek tensioner deh. Sebenarnya bisa ngecek tensioner tuh pakai alat dokter-dokteran itu. Iya, yang tempel aja di tensionernya, ya kan? Ada bunyi yang nyaring kan bearing ya. Jadi dia berdenging gitu loh di Iya. kuping. Nah, kalau emang dari tensioner fix ya udah lu kirim kopi ke gua ya. Oke. Ke kita ya. Ke kita. Oke, itu note tensionernya ya. Coba cek tensioner dulu. Soalnya dia bunyinya ngikut mesin lagi, putaran mesin. Iya Ya kan? Oke, next ya Koy. Dari Dayan Mati Tawaer. Mau tanya, kemarin mau ambil Sirion Matic 2022 second, tapi ada teman bengkel yang bilang mending ambil Brio atau Jazz karena Sirion spare partnya lebih susah. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya spare part Sirion yang dari Daihatsu bisa lebih susah dari mobil Honda? Posisi saya di Jayapura. Jayapura. Jaya. Nggak gini, memang Sirion itu kan CBU ya. Jadi itu kan mobil buatan Malaysia. Mungkin ada beberapa daerah mungkin agak susah. Iya. Ada beberapa item juga pasti mungkin susah. Iya. Ha. Tapi kalau kita tinggal di kota kayak Jakarta, kita ngomong Banyak. nggak susah Iya, ya kan? banyak banget. Atau kalau ada teman saudara yang tinggal di kota besar kayak di Surabaya atau di Jakarta, spare part Sirion nggak susah. Tinggal titip kirim Iya, aja. benar. Ada ekspedisi kok yang ke Jayapura kok, ya kan? Nggak ada salahnya sih sebenarnya Sirion sebenarnya bagus loh. Mobil itu jarang rusak Iya. lah. Cuma memang kalau saran dari teman bengkelnya pun nggak salah, karena kan dia bilang kalau spare partnya memudah, pilih Honda ya mungkin karena memang spare partnya Honda di sana lebih banyak. Nggak salah juga sih spare partnya itu. Kan balik lagi spare part itu disediakan oleh supplier ya. Karena lihat populasi mobil di situ. Lihat populasi mobilnya banyaknya apa, bener. Kalau lagi banyaknya mobil Honda ya pasti mobil Honda lebih diprioritasin. Kalau lebih baiknya Sirion ya nanti kalau Sirion di situ makin lama makin banyak ya nanti pasti akan mudah sendiri spare partnya ya kan. Cuma yang pasti Sirion itu Pro 2 Myvi. Pro 2 Myvi. Jadi banyak kan itu CBU dari Malaysia ya kan. Jadi memang agak sedikit susah lah kalau mungkin ya di Jayapura, tapi kalau di kota besar Banyak. gampang kok. Aku tadinya nggak percaya masa sih spare part Sirion susah, ternyata terakhirnya baru dibaca Jayapura. Jadi cukup ya Ko ya? Iya. Oke, next dari @Denny Herdiansyah 8360 #obsesi. Ko Freddy dan Kang Arya mau tanya, November 2024 saya beli Mobilio RS manual, tahun 2018 dengan KM cukup rendah di 48 ribuan dan menurut saya punyanya baru 2 minggu baru ganti oli dan saya cek di kertas yang gantung betul olinya baru pakai Shell Eco, Oktober 2025. Saya coba tune up dan ganti oli Shell Helix City. Namun setelah ganti oli mobil terasa kayak nggak kuat ngangkatnya atau nggak ada tenaga awal, plus suara mesin ngelitik. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah di kampus kopling atau karena oli? Semoga dijawab dan terima kasih. Sehat selalu Kang Arya dan Ko Freddy. Nah ini kalau sembuh juga mesti kirim kopi nih buat kita nih. Iya nih. Nih Oktober 2025 kan habis tune up, ganti oli. Habis itu mobil jadi terasa nggak kuat, ya kan? Terus ada gelitik. Ya, itu kan problemnya kan? Iya. Sebenarnya bukan karena oli. Karena tune up-nya. Ya tune up-nya nggak bersih, tune up-nya Iya. yang dikerjain apa aja, oke? Penumpukan kotoran itu pasti ada, makanya itu yang nyebabin gelitik. Iya. Ha. Nah, pertanyaannya lu pakai bensin apa? Iya. Kalau pakai Pertalite, ya udah resikonya mobil gampang gelitik ya kan. Caranya gimana? Lu mesti gurah mesin, carbon clean. Iya. Ha. Kalau tune up-nya betulan tune up, kita ngomong betulan ya. Tune up yang dibersihin itu itemnya banyak, termasuk carbon clean atau gurah mesin, dijamin gelitiknya pasti hilang. Iya. Cuma karena lu pakai Pertalite Cepet munculnya lagi akan nanti. cepet muncul lagi. Mungkin lu jalan 5.000 nggak apa 10.000 atau bahkan mungkin nggak nyampe 10.000 lah misalnya. Iya. Itu udah mulai timbul gelitik lagi. Bukan betul. karena kampas kopling ya kan, bukan karena habis ganti olinya juga ya kan. Tune-up-nya ya kalau tune-up cuman bersihin filter udara, bersihin throttle body doang ya Nggak hilang. akan ngefek gelitiknya. Benar. Oke, coba tune-up yang betulan dulu lah. Kalau sembuh kirim kopi ya. Oke, next ya Ko ya. Dari Erik Cajah 2493 #obsesi. Salam sehat selalu Ko Freddy dan Kang Arya. Meminta pendapat soal transmisi CVT. Menurut pengalaman Ko Freddy dan Kang Arya, merek transmisi apa yang tergolong badak dari merek Aisin dan Bosch? Atau berapa merek transmisi yang sudah dikenal? Terima kasih, sukses selalu. Kayak sih kalau yang badak itu sebenarnya punyanya ini ya, punya Aisin ya Ko ya. Aisin termasuk badak. Aisin termasuk badak. Bosch, Kurang, Nissan ya? Nissan. kurang. Ya, Nissan ya? Bosch itu siapa yang pakai ya? CTF 25 itu termasuk Bosch bukan ya? Kayak Wuling. Oh, Wuling Bosch ya? Kayaknya Bosch. Itu udah terbukti tuh 5 tahun. Game over. Terus sebenarnya yang awet itu model-modelan transmisinya yang dipakai di Audi. Oh, yang chain. Iya, itu awet. Subaru. Iya. Itu sebenarnya awet. Kalau ngomong CVT yang awet ya itu. Tapi kita kalau ngomongin part kok, kan adalah let's say punya kayak Toyota gitu ya. Mungkin secara part dia tidak terlalu awet, tapi secara elektrikal dia tidak bermasalah. Sedangkan Audi, Subaru dia secara part awet, cuma secara elektrikal bermasalah.
Jadi nggak ada nih yang bener-bener dua-duanya oke. Paling yang memang dua-duanya oke menurut aku dari Honda lagi, Jazz GD3. Dia secara mekanikal oke, awet, udah 20 tahun kan. Secara elektrikal juga awet. Oke, next ya. Terakhir nih guys, dari Munzala Mun Barokah, hashtag obsesi. Halo om-om sekalian, terima kasih sudah edukasi all in tentang transmisi. Saya mau tanya nih, kebetulan saya suka MPV Motuba. Nah, Yes. kebetulan saya pakai MPV Motuba. Nah, kalau dikerucutkan ada 3 Motuba legendaris PKK, Panther Kuda Kijang. Tolong dijelaskan kelebihan dan kekurangan transmisi matic dari ketiganya. Mohon dari tarikan mesinnya, tingkat responsif, perawatan maupun suku cadang dan lain-lain. Kan asik juga Motuba tapi matic. Terima kasih. Lah kalau Panther sama Kijang mah maticnya sama. Sama ya? Cuma problemnya gini, kalau Panther itu semua mesinnya diesel, maticnya pun matic diesel. Iya. Oke, kalau Kijang ayo. Ada bensin. Kijang tuh bensin yang matic. Hmm. Kecuali dia udah swap ya. Iya. Nah, Swap dari Malaysia. Kijang diesel dipakein Matic. matic. Iya. Tapi kalau Kijang kapsul yang matic itu Matic. Yang bensin, sorry ya bensin. Nah, begitupun kuda. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa diralat kalau gue salah ya. Setahu gue tuh kalau kuda yang matic tuh kuda Grandia, yang cc-nya 2000. Bensin juga. Oh. Nah, kalau dieselnya itu GLS tipenya, kalau nggak salah ya. Manual. Manual, nggak ada yang Manual ya? matic. Jadi kalau ngomong Panther, ya masih better Panther. Panther ya. Diesel matic ya kan. Kelebihannya apa? Ya maticnya sebenarnya mirip sama kayak Innova bensin. Tapi aku pernah nyobain 3 mobil ini sih. Kalau kuda tuh dulu mobil pabrik papaku, dapat kuda. Tapi manual ya, manual diesel. Kijang juga sama, dapat pernah ngerasain. Kalau Panther ngerasain punya temen. Cuma di antara 3 mobil ini kayaknya lebih enak Panther kok kalau aku kok. Bantingan nggak ada lawan. Iya, Panther paling enak di antara 3 mobil ini ya. Bantingannya enak loh Panther. Panther lebih enak di antara 3 mobil ini. Menurut gua sih, kalau gua sih suruh pilih Panther kalau Berarti gua. Panthernya kan Panther yang kapsul kan, kalau nggak ada matic. Nah, kalau yang sebelum kapsul dia nggak ada. Panther matic pun cuma dari 2001 sampai 2004 paling, Oh, atau oke. 5. Sisanya udah nggak ada. Menurut gua sih ambil Panther sih. Iya, aku juga menurut aku ngambil Panther. Karena nggak tahu kenapa yang lain tuh rasanya kayaknya biasa aja gitu loh. Kuda juga zaman sekarang susah loh Nggak cari. pernah ngerasain lagi sih aku kuda, nggak pernah Susah lihat di mobilnya. jalanan kan Iya, ya. heeh. Oke lah cukup ya kok ya. Cukup lah. Oke guys, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Ingat, kita lagi ada promo gratis 1 jeduk setiap perawatan ganti oli dan ganti filter matic. Per hari hanya 5 mobil ya. Per hari hanya 5 mobil, jadi buru cepet-cepetan. Paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Udah mau transmisi, dokternya matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.